dari Nozick ialah bahwa dia membuat sebuah batasan, ya, yang dia sebut sebagai moral constraint, ya, batas moral, ya, bagi tindakan yang dilakukan oleh siapapun. Ya. Pertama, bahwa semua orang itu harus tetap punya hak, ya, untuk mengajukan kepentingan-kepentingannya. Yang kedua, semua orang juga harus punya hak, ya, untuk melindungi dirinya dari kemungkinan dilanggar haknya oleh orang lain. Nah, sekarang hak ini diambil alih oleh negara, gitu ya. Sehingga negaranya Nozick sekali lagi adalah sebuah negara yang minimal, gitu ya. Ada poin menarik, ya, dari awal yang menjadi pegangan bagi kita untuk melihat seperti apa gagasannya Nozick. Saya tulis di halaman 6. Saya baca kutipannya. Individu-individu memiliki hak, dan ada hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, ya, termasuk negara, tanpa melanggar hak mereka. Nah, itu batasan yang sejak awal ditaruh oleh Nozick. Bahkan itu adalah kalimat pertama yang dia tulis di pengantar bukunya. Dan ini sangat sering dikutip. Ya. Dengan batasan itu, Nozick, ya, sebenarnya ingin memberi basis, ya, bagi teori politiknya, yaitu sebuah basis moral. Katanya Nozick, ya, teori politik itu adalah terapan dari teori moral. Makanya filsafat politiknya Nozick itu based on moral philosophy. Itu yang dia klaim, ya, itu yang dia klaim. Bahwa Anda nggak setuju itu lain persoalan, ya. Oke. Yang berikutnya, Nozick juga menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu adalah tujuan, bukan sarana. Ada nuansa Kantian, ada nuansanya idenya Immanuel Kant, ya, pada idenya Nozick ini. Karena itu dia menolak utilitarianisme. Utilitarianisme kita tahu berorientasi pada tujuan. Ya. The greatest good for the greatest number, the greatest happiness for the greatest number, ya. Itu penyederhanaan dari ide utilitarian. Tapi intinya adalah bahwa di dalam utilitarianisme, konsekuensialisme itu adalah salah satu problem, yaitu bahwa bisa untuk tujuan yang baik, ya, orang bahkan mungkin boleh dikorbankan. Pendekatan-pendekatan pembangunan di banyak tempat, ya, mengambil ide semacam ini. Bukan hanya di era Soeharto, tapi bahkan di era Ahok, ya, kita juga mendapati bagaimana misalnya kelompok terpinggirkan itu justru makin terpinggirkan demi tujuan yang lebih baik, demi tujuan yang dianggap lebih baik, gara-gara tujuan yang dianggap baik itu mewakili pandangan sebagian besar dari kita. Nah, ini yang diserang juga oleh Nozick, ya. Nozick berkeras bahwa justru, ya, dengan teori hak yang dia miliki itu, manusia ditempatkan sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana. Maka kalau dia bikin negara, ya, salah satu yang paling dia lindungi adalah pelaksanaan hak ini, ya, agar orang-orang, agar individu-individu ini tetap bebas walaupun kita sekarang tidak seperti sebelumnya, ya, ada dalam sebuah negara. Nah, mari kita lihat konsekuensi-konsekuensi dari idenya Nozick ini. Pertama adalah persoalan kepemilikan. Nozick berpikir bahwa ada 3 prinsip besar dalam soal kepemilikan ini, yang kalau Anda memiliki sesuatu di luar 3 hal yang prinsip ini, maka pasti apa yang Anda miliki itu nggak sah. Yang pertama adalah prinsip akuisisi. Dia menunjukkan kepada kita bahwa mula-mula kita itu, ya, melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Atau bahkan seandainya Anda percaya bahwa ada permulaan kehidupan masyarakat di dunia, lalu sesuatu itu misalnya diberikan oleh Tuhan, ya, Nozick mengatakan bahwa ini kan bukan mana surgawi, gitu ya, bukan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan sehingga semuanya merasa adil gara-gara yang mengambil keputusan itu
Tuhan gitu ya, bukan seperti itu ya. Tapi yang pertama adalah prinsip akuisisi. Yang kedua itu adalah prinsip transfer. Idenya begini, misalnya berdagang. Di dalam perdagangan Anda mempertukarkan uang dengan barang atau jasa. Pertanyaannya, kalau Anda mendapatkan barang atau jasa dengan ditukarkan dengan uang yang Anda punya, apakah itu sah? Jawaban logik sah. Ya, itu tetap sah. Ya. Konsekuensinya apa? Nanti saya akan bahas. Yang ketiga adalah prinsip pemulihan, ya, rektifikasi. Sebab begini, contohnya tadi ya, saya kehilangan makalah ini gitu ya. Dalam situasi saya kehilangan sesuatu, maka apa yang saya punya berkurang dan apa yang dipunyai oleh sang pencuri itu bertambah. Sehingga kalau negara memulihkan kepemilikan saya dari pencurian yang dilakukan oleh orang lain, itu maka ya, ini kan hilang ya, lalu dikembalikan. Nah, kepemilikan saya itu dianggap sah juga oleh notsik. Nah, hanya lewat 3 hal inilah, ya, kalau kita periksa masing-masing, semua yang kita punya, baik di sini maupun di rumah, kalau based on 3 prinsip ini, maka notsik akan melihat kepemilikan Anda itu sah. Tapi kalau Anda punya sesuatu di luar 3 prinsip dasar ini, pasti itu nggak sah. Ada beberapa kemungkinannya. Pertama, mungkin saya mencuri dari orang lain, jelas tidak sah. Atau kemungkinan yang berikutnya, mungkin saya dikasih oleh negara. Nah, ini memunculkan problem berikutnya. Ya. Gini, salah satu yang dipersoalkan oleh orang-orang seperti John Rawls adalah apa yang harus kita lakukan kalau di antara kita ini ada orang yang terpinggirkan. Terutama kalau kita bicara soal pendapatan, ada orang yang miskin. Notsik mau menunjukkan lewat sebuah pengandaian, yang pengandaian ini terkenal sekali. Di era Notsik, ya, buku ini ditulis tahun 1974, ya, setelah Theory of Justice itu tahun 1971. Ya. Di era Notsik itu ada seorang pebasket terkenal namanya Wilt Chamberlain. Notsik berandai-andai, Chamberlain itu suatu kali membuat kontrak dengan klubnya. Isi kontraknya kira-kira begini: setiap kali orang nonton ke stadionnya dia, ke stadion klubnya dia, itu orang-orang akan dipungut 25 sen. Yang 25 sen itu dia berandai-andai ditaruh di sebuah box, dan di box itu ada namanya Wilt Chamberlain. Singkat cerita, di akhir musim terkumpullah 25.000 untuk Wilt Chamberlain. Mula-mula situasinya kita itu adalah bahwa semua orang katakanlah punya jumlah uang yang sama. Terserah Anda mau menyebutnya apa situasi ini. Notsik menyebutnya distribution number 1. Jadi dalam situasi distribution number 1, semua orang itu jumlah yang dia miliki, jumlah dari masing-masing kita yang kita miliki itu sama. Tapi gara-gara sebagian dari Anda menyisakan 25 sen untuk notsik, situasi distribution number 2 adalah bahwa tidak ada di ruangan ini, tidak ada di masyarakat ini orang yang lebih kaya dibandingkan Wilt Chamberlain. Pertanyaan notsik, apa yang salah dengan ini? Rawls akan menunjukkan kepada kita bahwa, loh, tunggu dulu, ada Chamberlain yang luar biasa kaya raya, ada kawan kita di ujung sana yang miskin. Negara lalu ikut campur dengan mengatakan, Chamberlain, tolong dong bayar pajak penghasilan, karena penghasilan Anda lebih besar dibandingkan semua orang di sini, agar negara bisa membantu teman kita yang kekurangan itu. Notsik melihat ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak. Sebab nggak ada yang maksain Anda untuk nonton Chamberlain, nggak ada pula yang maksain Chamberlain untuk main. Kontrak yang dibangun oleh Chamberlain dengan klubnya adalah kontrak sukarela, sebagaimana Anda yang datang menonton itu juga sukarela membayar. Terlepas Anda tahu apa enggak konsekuensi akhirnya, bahwa situasinya kemudian Chamberlain kaya raya lalu Anda jatuh miskin, itu persoalan lain. Tapi yang digugat oleh Notsik adalah tidak ada yang salah dengan situasi distribution number 2. Karena itu tidak ada yang perlu ikut campur untuk melihat bahwa, loh, situasinya kok jadi timpang.
kok ada Chamberlain yang di atas dan ada saya yang di bawah? Ya, Nozick dengan sangat kuat memberi jawaban kepada John Rawls bahwa hidup ini bukan lomba. Hidup ini bukan lomba. Jadi kalau ada Chamberlain yang di atas dan ada saya yang di bawah, sejauh itu terjadi bukan karena paksaan, maka nggak ada yang salah dengan itu. Kalau hidup ini lomba, Anda harus kasihan sama yang kalah gitu loh. Tapi karena hidup ini lomba, maka ada situasi